Perkenalkan, nama saya Nicholas Saputra Pakpahan dari kelas 12 IPA 1. Perkenalkan, Kevin Pratama Tosuwit dari kelas 12 IPA 1. Di sini kami akan melakukan percobaan mutasi kromosom. Sebelum memulai prakteknya, kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah pembatasan yang terjadi di dalam kromosom, dan perubahan ini dapat berupa perubahan dalam jumlahnya maupun pada strukturnya. Nah, perubahan struktur kromosom ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama delisi, ditandai dengan penghapusan kromosom. Dan yang kedua duplikasi, ditandai dengan penggandaan kromosom. Yang ketiga inversi parsentris. Yang keempat inversi parisentris. Ini ditandai dengan perubahan arah. Dan yang terakhir yang kelima translokasi. Ini ditandai adanya perpindahan kromosom non-homolog. Alat yang kita butuhkan di sini adalah 2 buah plastisin yang warnanya berbeda. Terserah teman-teman mau pilih warna apa. Di sini kami akan menggunakan warna hijau dan juga warna orange. Kemudian kita membutuhkan penggaris, spidol, gunting, dan kertas origami. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah menggunting kertas origami. Setelah origami kita gunting, beri nama di setiap kertas origami. Contohnya yang pertama, sesuai abjad ya teman-teman. Yang pertama ini huruf A. Huruf A. Kemudian B. Lalu C. D. Dan seterusnya sampai huruf H. Setelah setiap origami kita beri nama, kemudian kita pilih plastisin yang berwarna hijau. Dari tempat dari kuncinya. Setelah gambaran busnya kita ambil sedikit ya. Kita pilih plastisin berwarna hijau ini hingga memanjang. Setelah plastisinnya berhasil kita pilih, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian ambil plastisin yang berwarna lain, kami menggunakan warna orange. Kita buka dulu. Kita ambil plastisin yang berwarna oranye, kemudian kita pilih juga membentuk sebuah bulatan yang mana ini dianalogikan sebagai sentromer. Kita letakkan tepat di tengah. Sebelum itu kita harus menyusun setiap abjad yang sudah kita buat tadi di sini. Kita mulai dari huruf A.
Cipakmu. Cipakmu. Huruf A kita mulai dari sebelah kiri. Setelah itu dilanjut dengan huruf B, huruf C, dan D. Kemudian kita letakkan centomer yang telah kita buat tadi di tengah. Lalu dilanjutkan dengan huruf selanjutnya E, F, G, dan H. Ini dianalogikan sebagai segmen-segmen dalam kromosom. Nah, percobaan yang akan kita buat pertama adalah percobaan delesi atau penghapusan kromosom. Yang kita buat ini adalah kromosom normal. Jika kita ingin melakukan penghapusan kromosom, kita akan mengambil ujung dari kromosom ini. Contoh, kita ambil segmen kromosom A. Tinggal kita potong saja seperti ini. Setelah kita ambil, sehingga kita dapat melihat hasil kromosom baru. Setelah kita lepaskan segmen kromosom A, maka inilah yang dinamakan delesi atau penghapusan kromosom, yaitu ada salah satu kromosom yang hilang dari kromosom normal. Kemudian lanjut pada percobaan yang kedua, yaitu duplikasi atau pengulangan kromosom. Sebentar, kita kembalikan lagi kromosomnya, kromosom A ke tempatnya. Langkah kedua tadi yaitu percobaan duplikasi atau pengulangan kromosom. Kita akan menggandakan segmen kromosom A dengan plastisin yang baru. Setelah segmen kromosom A ditambahkan, ini adalah contoh dari duplikasi atau penggandaan kromosom. Pertama kita ambil plastisin baru, kemudian kita pilih, kemudian kita sambung ke sini. Setelah itu kita beri nama pada segmen kromosomnya. Karena kita ambil tadi contoh dari segmen kromosom A, karena kita ingin menggandakan segmen kromosom A, maka kita lakukan pengulangan pada segmen kromosom A. Maka inilah yang dinamakan dengan duplikasi atau pengulangan kromosom. Setelah segmen kromosom A ditambahkan, inilah contoh dari duplikasi atau penggandaan kromosom. Kemudian masuk kepada percobaan yang ketiga, yaitu percobaan inversi parasentris. Pengertiannya yaitu perubahan arah tanpa melalui sentromer. Sentromer yang dimaksud ini ya teman-teman. Jadi terjadi perubahan arah tanpa melalui sentromer tersebut. Yang pertama, lengan kiri kromosom terpotong atau lepas. Lengan kiri kromosom terpotong atau lepas. Kemudian ini akan tersambung kembali. Kita potong dulu. Lengan kiri kromosom terpotong dan terlepas. Setelah itu, lengan kromosom ini akan tersambung kembali. Akan tetapi ketika terpasang kembali, arahnya akan berubah. Segmen kromosom A, B, dan C akan mengisi atau menyambung dengan sentromer, dan kemudian segmen D, ini segmen D, akan berada di ujung seperti ini.
akan berada di ujung. Jadi pada inversi parasentris ini posisinya adalah seperti ini. Segmen kromosom A akan mengisi kekosongan, diikuti dengan segmen kromosom B. Segmen kromosom B, segmen kromosom C, dan yang terakhir segmen kromosom D. Nah, inilah yang dinamakan dengan percobaan inversi parasentris, yaitu perubahan arah tanpa melalui sentromer. Kemudian masuk ke inversi perisentris. Terjadi pematahan di dekat sentromer, akan tetapi ini terjadi di kedua lengan. Artinya kedua lengan ini akan terpotong seperti ini. Inverse parasentris ini diartikan sebagai perubahan arah kromosom melalui sentromer. Jadi perubahan arahnya melalui sentromer yang telah kita buat di tengah ini, yang artinya nanti mereka kembali tetapi tidak ke rumahnya atau ke daerah asalnya, tetapi mereka akan berpindah posisi seperti berikut ini. Yang tadinya adalah A, B, C, D dan EFGH menjadi A, B, C dengan D, berpindah mengisi kekosongan ini. Sebentar. C dan D akan masuk ke lengan kromosom sebelah kanan. Begitu juga dengan sebaliknya, E dan F akan mengisi kekosongan di lengan kromosom sebelah kiri. Yang tadinya EF berada di sebelah kanan menjadi di sebelah kiri, dan CD yang berada di sebelah kiri menjadi di sebelah kanan. Dan itulah yang dinamakan dengan percobaan inverse parasentris atau pematahan di dekat sentromer, akan tetapi terjadi di kedua lengan, dan perubahan arah ini kromosomnya melalui sentromer. Kemudian masuk pada translokasi respiro. Diartikan kita dapat membuat satu lagi kromosom dan sentromer buatan dari plastisin seperti berikut ini. Kita akan membuat satu lagi sentromer dan kromosom buatan. Seperti biasa, sentromernya kita letakkan tepat di tengah. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan segmen-segmen kromosomnya. Kita mulai dari segmen kromosom P, Q, R, S untuk lengan kromosom yang di kiri. Kemudian kita lanjut dengan lengan kromosom yang di sebelah kanan. Kita mulai dengan huruf T, lanjutkan dengan huruf U, T, U, V, dan W. Pada kromosom homolog yang pertama terjadi pematahan di segmen G dan H. Terjadi pematahan segmen G dan H seperti ini. Kita pisahkan dulu. Dan juga pada kromosom non homolog yang kedua terjadi pematahan juga di kromosom V dan W. Terjadi pematahan di segmen kromosom V dan W. Kemudian setelah terjadi pematahan, mereka tidak akan kembali lagi ke daerah awalnya.
Tetapi mereka akan change atau bertukar posisi atau bertukar tempat. Segmen GH akan melekat pada kromosom homolog 2. Segmen GH akan melekat ke sini, dan begitu juga dengan sebaliknya, segmen kromosom yang non-homolog kedua akan melekat ke segmen kromosom yang non-homolog yang pertama. Dan inilah yang dinamakan dengan translokasi respiro. Sekian hasil percobaan mutasi kromosom yang telah kelompok kami lakukan. Kalau ada yang kurang, mohon dimaklumi. Saya Nicholas Saputra Papan. Saya bernama Kevin Pratama Tasawid. Izin mengundurkan diri dan sampai jumpa.